وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita mulai dari perkataan Abu Syuja' wa mashur ra's, mengusap kepala. Kalau diterjemahkan di sini mengusap sebagian kepala. Ya. Al-fardhur rabi' mashur ra's li qoulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa laysa al-muradu huna masha jami'i ra's li hadits al-Mughirah لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين رواه مسلم. ولأن من أمر يده على هام اليتيم صح أن يقال مسح برأسه وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعرة أو قدره من البشرة. Bisa juga walau ba'da sya'ratin sebagai khabar kana mahdhufa, walau kana ba'da sya'rah أو قدره من البشرة. وشرط الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس لو مده بأن كان متجعدا ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح ولو غسل رأسه بدل المسح sebagai badal sebagai pengganti masah, au alqa alaihi qatratan wa lam tasil, au wada'a yadahu allati 'alaiha al-ma'u 'ala ra'sihi wa lam yumirraha ajza'ahu 'ala as-sahih. Qala fi ziyadati ar-rawdah wa la tata'ayyanu al-yadu lil masah bal yajuzu bi khashabatin aw khariqatin aw khirqatin boleh, khariqatin boleh, khirqatin boleh, wa ghairihima wa yujzi'uhu mashu ghairihi lah wal mar'atu karrajuli fil mash wallahu a'lam. Khalas, fahimtum? Fahimta ya Tamim? Mas ini? Mas Waldan, fahimta? Insyaallah? Khalas, ishrah ya Waldan. Ishrah bil Arabiyyah. Gimana kalau nahnu nashrah bil Arabiyyah? Boleh bagi antum, bagi Pak Sumitro enggak boleh. Baik. Coba kita baca terjemahannya. Mas Habibi bisa dibaca? Coba tolong. Silakan. Dari Mas'ud Ba'diras. 4. Mengusap sebagian kepala. Fardu keempat adalah mengusap kepala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Al-Maidah ayat 6.
Yang dimaksud di sini bukan mengusap seluruh kepala sesuai dengan hadis Mughirah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubun beliau, sorban beliau dan khuf. Hadis riwayat Muslim. Juga karena barang siapa yang mengusapkan tangannya pada ubun-ubun anak yatim, maka dia disebut mengusap kepalanya. Dengan demikian, yang wajib adalah apa yang sudah bisa disebut mengusap, meskipun sebagian dari rambut atau seukuran kulit. Syarat rambut yang diusap adalah yang tidak keluar dari batas kepala meskipun bagian yang memanjang, yaitu sekiranya rambutnya ikal. Sedangkan rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut yang diusap itu tidak bermasalah menurut pendapat yang sahih. Seandainya seseorang membasuh kepalanya sebagai ganti mengusap, atau dia menjatuhkan setetes air pada rambut lalu setetes air tersebut tidak mengalir, atau dia menaruh tangannya yang mengandung air pada kepalanya tanpa menyapukannya, maka hukumnya sah menurut pendapat yang sahih. An-Nawawi dalam Ziyadah Ar-Rawdah mengatakan, tidak harus dengan tangan dalam mengusap, melainkan boleh dengan kayu, sobekan kain atau semisalnya. Sah juga orang lain yang mengusap kepalanya. Dalam hal ini perempuan sama seperti laki-laki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan mengusap kepala sebagian, sedikit atau seluruhnya, ini adalah permasalahan khilafiyah di antara ulama. Di sini ulama mazhab Syafi'i menetapkan dengan ijtihad mereka bahwasanya mengusap di sini hanya sebagian atau sedikit darinya nggak apa-apa. Ya. Tapi insyaallah yang kita baca di sini insyaallah mulai dari tata cara wudu Nabi, yaitu mengusapnya gimana tata caranya. Ya. Ada tata cara wudu Nabi mengusap kepala. Ya, mengusap kepala di sini dengan tata cara yang ada dari Nabi, maka dia sudah final, selesai. Begitulah tata caranya. Benar ulama Syafi'iyah berijtihad di sini sebagian, oke. Dengan istinbat dan dalil dari mereka yang insyaallah kita bahas. Juga kenapa mereka menyimpulkan seperti itu, insyaallah mudah-mudahan kita bahas. Dan apa bedanya dengan ulama yang menetapkan bahwasanya harus seluruh. Ulama yang mengatakan bahwasanya seluruh dari kepala ini, ya bagian kepala batasannya sini sampai tengkuk, itu diusap dengan air, itu sesuai dengan dalil. Ya. Dalil itu dari hadis yang muttafaq alaih, Abdullah bin Zaid bin Asim, ambil dari Bulughul Maram radhiyallahu anhuma, dalam sifat al-wudu berkata, ya secara ringkas, diringkas langsung, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, ya. Kemudian aqbala bi yadayhi, mulai dengan kedua tangannya begini, dari depan kemudian ke belakang, adbar ke belakang, berarti kan seluruh. Wa fi lafdhin lahuma, dan dalam lafal milik keduanya, yaitu milik Bukhari dan Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Rasulullah memulai dari muqaddamur ra's, dari permulaan ra's, hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai pergi dengan kedua tangannya itu menuju ke qafah. Qafah itu adalah tengkuk belakang. Lah, belum cukup itu. Tsumma raddahuma, ya, raddahuma yaitu mengembalikan keduanya ilal makan, ke tempat yang dimulai darinya di sini lagi. Itu cara Nabi SAW. Untuk semua perselisihan yang ada, kalau selesai ngikutin ini, selesai udah. Ya kan? Itu ya, ngikutin sunnah aja udah selesai. Dan itu memaknai, berarti maknanya Pak, masahawam sahubiru usikum, ba di sini ba lil ilsaq namanya, ilsaq, penempelan. Berarti ra's, semuanya yang disebut ra's di sini, yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala ini. Itu yang sesuai dengan sunnah dan itu yang rukunnya seperti itu insyaallah. Tapi itu masalah khilafiyah sekali lagi.
Jadi tidak ada pengingkaran dalam artian yang setengah, yang seperempat tafadhol, karena memang ada ulama madhab yang mengisyaratkannya. Walaupun seimannya kita, yaitu sepercayanya kita yang sesuai sunnah, itulah yang caranya yang benar. Wallahu a'lam. Baik. Tapi karena kita dalam konteks belajar fikih Syafi'i, walaupun kita, maksudnya bukan kita, antum juga belum tentu juga ikut ana. Terserah. Walaupun kita di sini tidak mengamini apa yang ada di sini, tapi minimal kita pelajari supaya kita tahu. Ya. Coba kita baca awal al-fardur rabi' mashur ra's, mengusap kepala. Di sini tujuan mengusap sebagian kepala. Fardu keempat adalah mengusap kepala sesuai liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah, wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu artinya mengusaplah, fi'il amr, ini fi'il amr. Ya baru tadi kita bilang. Amr itu apa? Qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la. Lainnya memerintahkan siapa? Allah memerintahkan kepada siapa? Kita. Baik, apa yang diperintahkan? Usap. Berarti talabul fi'il, talabul masah gitu. Memerintahkan untuk mengusap, tapi batasannya birusikum. Apa yang diusap? Kepala kalian. Lafal bi ini yang kemudian menjadi khilafiyah di antara ulama. Lafal bi ru'usikum khilafiyah di antara ulama. Ya. Kalau misalnya dalam Syafi'iyah sendiri lafal bi ini ba'd, ya, sebagian. Nah, di sini dikatakan di sini oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kata Imam Nawawi, وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ما يقع عليه الاسم وإن قل. Telah kami sebutkan bahwasanya masyhur dari mazhab kami, mazhab Syafi'iyah, bahwasanya itu adalah apa yang disebut masah, usap meskipun sedikit. Kayak dalam mazhab ngusap gini, atau yang tadi kita dikatakan di sini netesin aja sedikit termasuk masah. Enggak perlu sampai sebagian. Ya. Maka nggak tahu. Iya makanya. Tapi gini, menurut mereka yang namanya masah, mengusap itu ya nggak harus langsung pakai tangan gini, nggak gitu. Ya Allah alam. Makanya cari yang lebih selamat aja. Iya. Nah ini ada juga dari Abu Hanifah. Mazhab milik Abu Hanifah ada 3 riwayat darinya tentang masah. Maksudnya 3 pendapat dari Abu Hanifah. Tapi yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah, rubu'ur ra's, seperempatnya kepala. Diukur seperempat. Ya segitulah. Ya. Baik. Kalau Abu Yusuf, kata Abu Yusuf ini juga pengikut mazhab Abu Hanifah. Sepantaran, maksudnya teman. Abu Yusuf mengatakan nisfur ra's, setengahnya kepala. Setengah. Jadi sampai sini berarti ya. Gitu. Lah kalau misalnya Malik, Ahmad dan Al-Muzani, ya Imam Malik, ya, Imam Ahmad dan Imam Al-Muzani. Al-Muzani ini muridnya Syafi'i sendiri. Mereka bertiga mengatakan jami'ur ra's, semua kepala. Ya. Ya. Begitu. Ini khilafiyah di antara ulama. Ya. Yang kita pakai, yang Anda pakai jami'ur ra's. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad ini, bukan pendapatnya Syafi'i dan Syafi'iyah. Itu wallahu alam. Tapi kita pelajari langsung dari kitabnya. Nah, dikatakan dalam Kifayatul Akhyar, walaisal muradu huna masha jami'i ra's. Bukan yang dimaksud di sini wa mashabi rusikum, mengusap semua ra's, bukan. Maksudnya bukan itu. Li haditsin Mughirah, tersebab ada hadis Mughirah, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi wa ala al-khuffain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu
dan mengusap nasiyah. Nasiyah itu bagian jambul sini. Ya. Nasiyah jambul sini, ya mengusap sini, dan imamahnya. Ya kan lagi pakai imamah. Nah, wa ala al-khuffain, dan juga mengusap kedua khuf. Baik. Ini jadi pahami baik-baik. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni di sini menafsirkan wamsahu bi ru'usikum itu sebagian saja. Itu cukup sini enggak apa-apa. Dicocokkan dengan hadis Al-Mughirah, Nabi SAW berwudu dan cukup mengusap nasiyah jambul dan bagian atas imamah, ya kan? Dan juga khufain. Nah, ada yang janggal gak? Atas imamah itu semua apa hanya atas bawah? Atas dikit aja. Dilanjutkan Dikit. sorbannya kan? Tapi nggak semuanya pak. Nggak semuanya juga, nggak semua bagian sorban nggak. Karena repot juga pak kalau misal semuanya copot nanti sorbannya atau hancur. Tapi cukup depan. Baik, ada yang janggal nggak di sini dari syahid penuh dalil ini? Janggalnya gimana? Ini konteksnya konteks rukhsah. Rukhsah ketika memakai imamah kita diperbolehkan, dirukhsahkan untuk cukup mengusap imamah, bahkan boleh tanpa mengusap rambut. Maka konteks rukhsah ini, hadis yang berkonteks rukhsah ini enggak boleh dibawa ke konteks azimah seperti wamsahu bi ru'usikum. Dari rukhsah itu lawannya azimah, Pak. Ya. Kalau misalnya kita sholat 4 rakaat zuhur, kita menunaikan azimah namanya, yaitu keaslian hukum. Kalau rukhsah itu karena ada kondisi tertentu yang membuat dia lebih direndahkan kadarnya gitu. Nah, kita nggak bisa di sini mengkiaskan itu. Apalagi ada kalimat wa'al khufain. Al khufain itu rukhsah. Ya. Ya boleh ketika safar, boleh ketika mukim boleh. Tetapi mashul khufain tidak sama dengan ghuslu rijlain, beda. Ya. Baik, jadi nggak bisa ini. Kurang bisa diterima, ya. Dengan alasan itu sebagian boleh. Ya. Oke. Udah paham di sini ya ternyata. Kelas paham. Kemudian wali anna man amarra yadahu ala hamil yatim sahha an yuqal masaha bi ra'sihi. Kemudian juga dengan alasan lain beliau katakan karena barang siapa yang mengusapkan tangannya pada ubun-ubun anak yatim doang. Ubun-ubun bagaimana, Pak? Hah? Sini ya. Maka dia disebut mengusap kepalanya. Iya. Kalau misalnya enggak ada yang muda di sini, misalnya wildan. Anak usap bagian ubun-ubun tok. Antum yatim bukan? Udah balik belum? Alhamdulillah. Misalnya anak usap ubun-ubunnya. Antum pasti menyebut, oh dia sedang mengusap kepalanya, ya kan? Paham gak? Dia sedang mengusap kepalanya. Iya. Itu sahih dalam bahasa dibilang sedang mengusap kepalanya. Enggak harus semua kepala diusap. Nah, ini lebih kuat daripada pendalilan terhadap hadis tadi ini. Nah, kemudian dikatakan di sini fal wahina idzin, dan oleh karena itulah dengan demikian fal wajibu ma yantariqu alaihi ismul mas walau ba'da sya'rah atau qadrahu minal basharah. Dengan demikian yang wajib adalah apa yang sudah bisa disebut mengusap. Yang wajib adalah apa yang sudah disebut mengusap, mau bagian mana aja terserah. Meskipun sebagian dari rambut atau seukuran kulit, pokoknya sekecil apapun. Yang penting disebut mengusap. Berarti dalam mazhab Syafi'i ini sangat ringan, sangat longgar dalam masalah mengusap rambut, sangat longgar. Enak. Ya. Tapi kan tentu yang lebih enak, yang lebih baik adalah sesuai dengan hadis gitu loh. Bukan berarti mereka enggak mengikuti hadis, bukan berarti begitu. Kita nanti kapan-kapan kalau misalnya ini jangan menuduh mazhab-mazhab ini enggak mengikuti hadis, enggak. Mereka mengikuti hadis semampu mereka. Cuma mungkin karena pemahamannya versi mereka ada, versi kita mungkin beda dan seterusnya gitu. Jadi jangan menuduh
Tentang kita udah mengikuti hadis, misalnya dengan kitab-kitab yang ada hadisnya, kemudian kita bilang, mazhab Syafi'i banyak yang nggak mengikuti hadis. Jangan ngomong gitu. Itu kurang ajar namanya gitu. Kemudian wa syartu sya'ril mamsu', syarat rambut yang diusap, alla yakhruja an haddi ra'si walau muddahu bi an kana mutaja'idan. Syarat rambut yang diusap adalah yang tidak keluar dari batas kepala meskipun bagian yang memanjang. Bi an kana mutaja'idan, misalnya rambutnya ikal. Maksudnya gimana tuh? Yang tidak keluar dari batas kepala, itu yang wajib. Oh, ini batas kepala keluar kan? Nggak diwajibkan itu, ya kan? Itu bahkan nggak boleh. Kalau dalam mazhab ini, yaitu rambutnya panjang, terus yang diusap bagian sini tok, jadi kering, nggak boleh, karena ini di luar kepala. Jadi ya yang ada di kepala aja, walaupun cuma sini tok nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, gitu kan? Itu maksudnya. Baik. Kemudian wala yadurru mujawazatu manbatil mamsuhi ala sahih. Sedangkan rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut yang diusap itu tidak bermasalah menurut pendapat yang sahih. Paham enggak di sini? Rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut. Paham enggak, Bibi? Paham? Ngantuk, masih sakit masih? Enggak. Tidak masalah dengan rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut yang diusap itu. Maksudnya apa yang tahu? Silakan. Mungkin rambutnya yang sebatas ini aja, tidak keluar, sebatas kepala aja. Di ujung-ujung, Pak, ujungnya ya. Masih wilayah, tapi di ujungnya, Pak ya. Sampai yang rambut yang keluar sampai sini. Kalau yang udah sampai sini, misalnya kan rambut kan belah tengah nih, set, ya kan? Sampai sini panjang, ya kan? Belah tengah. Ini kuntil anak ya. Nah, yang diusap malah yang sini. Kan nggak nyambung. Kenapa? Ini bukan termasuk raos di sini. Nah, tapi kalau yang diusap sini, nah sini, sini, sejajar dengan batasan tumbuh rambut, ya. Ini manbat tempat tumbuh rambut sini nih, ininya sejajar sini, maka nggak masalah. Makanya kalau misalnya rambutnya di sini itu, misalnya gini, gitu kan, nggak masalah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau anak pendapat yang anak pegang bermasalah banget itu, nggak benar wudunya gitu. Bahkan bukan kurang sempurna lagi, Pak, batal. Maksudnya nggak sah, harus diulang lagi pengambilan ayat terus. Itu kalau yang anak pegang. Gitu. Tapi kan ini kan beda mazhab, beda dalam mazhab. Ya. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab, ya. Dikatakan lagi di sini, walau ghassala ra'sahu badal mashi, seandainya seseorang membasuh kepalanya sebagai ganti mengusapnya. Lihat. Jadi walau ghassala ra'sahu badal mashi, mencuci kepalanya sebagai ganti dari mengusap. Ngapain ngusap, cuci sekalian. Ya, kan? Au alqa alaihi qatratan. Wah, ini berlawanan jauh banget nih. Atau dia menjatuhkan setetes air pada rambut. Ting, ya. Walam tasil. Enggak air tetesan itu enggak kemana-mana dia. Diam di rambut itu, gantungan di rambut kan. Nah, aw wada'a yadahu allati 'alaiha al-ma'u 'ala ra'sihi, atau dia menaruh tangannya yang mengandung air pada kepalanya tanpa menyapukannya, ya. Walam yumirroha, tanpa menyapukannya, berarti tidak imror, tidak. Ya kan? Wada'a yadahu, wada'al ma' 'ala yadihi kan, ya, air kan. Terus apa hukumnya dalam mazhab Syafi'i? Ajza'ahu 'ala sahih.
sahih. Maksudnya sudah cukup atas pendapat yang sahih dalam mazhab itu. Jadi enak sebenarnya dalam ini enak nih. Iya benar enak. Cuman kan nggak tenang kita nanti kalau udah tahu hadisnya. Di sini nggak disebutkan, di sini hadisnya yang tadi kita sebutkan hadis Abdullah bin Zaid dalam Sahih Bukhari dan Muslim nggak disebutkan. Seandainya disebutkan maka sudah menjadi final, enak dah. Begitulah caranya Nabi, itulah. Baik, kemudian qala fi ziyadatir rawdah, berkata Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin kitabnya, mengatakan dia wala tata'ayyanul yadu lil masah. Ya. Dan tidak harus dengan tangan dalam mengusap. Nah. Ya. Enggak harus. Bal yajuzu bi khashabatin au khariqatin. Bahkan boleh dengan kayu, sobekan kain, dan apapun. Ya. Pakai tangannya Habibie gitu. Boleh. Sah. Dan memang sah, benar sah. Memang sah. Cuma kalau yang ini tentu jauh dari petunjuk Nabi gitu loh. Kalau yang ini sah. Karena ibrohnya yang penting airnya, yang penting airnya ke semuanya gitu kok kita. Ya. Wa yujzi'uhu mashu ghairihi lahu. Oh ya, ini juga sah juga Habibie mengusap kepala kita. Orang lain maksudnya. Pakai tangan Habibie misalnya mengusap. Cuma kalau di sini kan mazhab ini enak mengusap kepala, tinggal kepala ditepak gitu aja, petak udah selesai gitu kan. Tapi kalau untuk yang kayak gini susah kalau pakai tangan orang lain. Iya enggak? Susah, coba Mas bikin buah. Susah banget itu, susah. Iya, susah. Gitu. Wal mar'atu karrajuli fil masah, dan perempuan itu seperti laki-laki juga dalam masah. Cuma mereka ada beberapa kompensasinya, ada beberapa rukhsahnya, yaitu karena mereka pakai jilbab dan kesulitan untuk melepaskannya di beberapa tempat, apalagi di tempat-tempat yang ramai umum, maka malah haram dilepaskan. Maka boleh bagi mereka cukup atas jilbab saja dan tidak harus semuanya. Tidak harus semua ini. Rukhsah itu rukhsah, keadaannya rukhsah sebagaimana bolehnya imamah atas doang. Ya. Jadi dalam hadis enggak ada kulul imamah semuanya gini, enggak semua imamah. Enggak, tapi cukup bagian atasnya udah selesai. Rukhsahnya kayak gitu. Jadi diringankannya enaknya pas lagi rukhsahnya. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan azimah normal enggak boleh dia mengamalkan rukhsah. Tapi ada yang mengatakan pakai peci kayak gini aja boleh kayak imamah di atasnya. Boleh. Tapi wallahu alam takutnya itu salah, jadi enggak kita gunakan. Wallahu a'lam. Baiknya kayak gitu, karena masah. Kalau misalnya dibanyakin kayak gini jadinya ghusl. Tapi boleh, maksudnya sah-sah aja kalau antum bawa segini air terus gitu. Langsung. Boleh. Habis itu langsung kaki. Oh, enggak ada di sini telinga. Ya udah. Telinganya juga di sini. Jilbabnya. Kan telinga itu masuk dalam ra's juga. Dalam ayat wamsahu biruusikum wa arjulakum, enggak disebut udzunaikum. Tapi udzun termasuk harus enggak? Harus. Jadi kalau kepala aja boleh di jilbab, maka telinga pun iya. Lagi pula kok kayak gini juga susah. Gimana coba caranya? Kan telinga enggak tahu, enggak pernah. Sama. Buka baju biar buat jelas. Nah, kayak gini kan kita kan kalau normalnya gini, terus gimana sih? Anda malah lupa kalau misalnya dalam keadaan kayak gini, tapi otomatis kalau di wudu. Ya, gimana sih? Gini ya kan, zahirnya aja gitu. Kalau kita pakai jilbab kan gini, sini kan. Nah, sini kan. Oh, bukan kita, aku pakai jilbab. Lah untuk memasukkan kayak gini kan susah. Colok-colok gitu. Jadi ngusapnya gimana sih? Ya udah gini aja udah. Oh, dari bawah. Hah?
Enggak usah pakai gini-gini ya. Enggak. Karena ketika hidung telinga kan itu zahirnya saja yang kita iniin, zahirnya saja loh. Enggak harus detail semuanya sampai ya dalam gitu, enggak diinin sampai kotorannya dikeluarin, enggak. Zahirnya aja udah. Selesai. Selesai. Dia pas pakai jilbab maka gininya aja udah. Udah selesai. Dan itu masah bukan ghusl, jadi enggak usah pakai banyak air. Dan bukan pakai air baru, air bekas dari ini kepala. Langsung ini. Gitu. Gampang insyaallah. Itu sesuai dengan hadisnya. Riwayat Muslim. Nah. Gimana Mas Ari? Mempraktikkan nanti. Oke, enggak ada pertanyaan lagi? Kelas jelas insyaallah taala ya. Jadi ada khilafnya masalah ini dan tidak perlu kita gontok-gontokan dalam masalah ini. Enggak usah ngotot. Tapi memang ya kesian gitu loh ya. ada hadis gitu kan, tapi enggak ini. Ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.